Cuma boleh bawa 10 barang. Alone versi Denmark musim ke-7 hadir dengan epik. 8 jagoan survival dipilih dari 6 musim sebelumnya dan diterjunkan ke wilayah kutub Norwegia yang sangat minim sumber daya. Sebagai ajang pembuktian kedua buat para veteran ini, apakah mereka bakal menebus kegagalan masa lalu atau malah menyerah dan pulang lebih awal? Mengandalkan skill bertahan hidup masing-masing, mereka harus melakukan segala cara untuk bertahan sampai akhir. Aturan lamanya, yang menang bakal bawa pulang hadiah uang $500.000. Naik kapal pesiar kecil yang disewa murah sama kru, 8 orang ini diturunkan di titik awal mereka masing-masing. Peserta pertama yang muncul adalah veteran kita, Jasper. Dia pernah bertahan dengan susah payah selama 44 hari di musim keempat. Waktu itu, dia nggak cuma sukses panen ikan melimpah, tapi juga sempat berpapasan langsung dengan rusa besar liar. Kalau saja kesehatannya nggak memburuk di akhir, dengan kemampuannya, dia pasti menang dengan mudah. Kembali lagi ke alam liar ini, rasanya sudah seperti pulang ke rumah baginya. Dia bertekad untuk mengeluarkan seluruh kemampuannya. Baru mendarat, dia langsung survei medan sekitarnya. Sialnya, titik awalnya langsung dikelilingi gunung besar. Kalau begini ceritanya, awal-awal pasti bakal susah banget buat berkembang. Saat menyusuri lereng gunung, dia nggak sengaja nemu seekor kodok di tanah. Jarang-jarang ada hewan yang langsung pasrah di awal begini. Tanpa pikir panjang, sekali pukul langsung dibikin tamat. Lumayanlah kalau diolah bisa jadi santapan lezat di alam liar. Dia terus berjalan lebih dalam ke hutan. Tiba-tiba di tanah makin banyak bermunculan jamur cantrel. Astaga, nggak nyangka sumber daya di sekitarnya ternyata sekaya ini. Menu makan malam ini, sup kodok jamur. Sepertinya di kompetisi kali ini nggak perlu kelaparan lagi deh. Peserta kedua yang muncul juga wajah lama, Camilla. Dia pernah ikut musim kelima bareng sahabatnya dan bertahan bersama selama 29 hari. Buat yang lupa, kalian pasti ingat mainan kayu yang dia buat. Kali ini dia harus berjuang sendirian. Tanpa beban dan tanpa rasa khawatir, dia bertekad untuk bertahan lebih lama lagi. Setelah mendarat, dia menaruh semua peralatannya di tepi pantai. Camilla mulai mendaki bukit buat cari tempat berkemah. Untungnya, area di sekitar sini lumayan datar. Dia menemukan spot yang kena sinar matahari, dan dengan cepat membentangkan terpalnya, lalu memindahkan semua barangnya ke sana. Akhirnya, nggak sampai setengah jam, sebuah shelter sementara yang simpel dan fungsional sudah beres. Rebah sebentar buat istirahat, baru nanti keluar cari makan. Peserta ketiga yang muncul adalah Crab. Dia ini juga veteran OG dari Alone versi Denmark. Pernah bertahan 44 hari di musim pertama. Di fase akhir, dia praktis bertahan hidup sambil kelaparan. Akhirnya dia pilih nyerah karena benar-benar nggak kuat lagi. Menginjakkan kaki lagi di tempat antah berantah ini, rasanya dia antusias banget, 100% semangat. Begitu mendarat, dia sadar titik awalnya kurang bagus. Kalau diam di sini, kemungkinan besar nggak akan kena sinar matahari. Jadi dia bikin target kecil dulu, yaitu membangun shelter utamanya di seberang danau. Tapi untuk sampai ke sana, butuh waktu setidaknya 3-5 hari. Prioritas utamanya sekarang adalah cari tempat seadanya buat tidur malam ini. Dia langsung mengikat tali di antara 2 batang pohon, lalu memasang perpal andalannya di atas tali tersebut. Nggak sampai 10 menit, jadilah gubuk sederhana yang mirip tenda darurat. Ukuran panjang dan lebarnya pas banget. Sempit, nggak akan muat buat orang kedua. Jelas kalah jauh kalau dibandingin sama camper van punya saya. Peserta keempat yang muncul adalah Victor. Sudah 2,5 tahun sejak kompetisi terakhirnya. Bukannya turun, berat badannya malah makin naik. Dia emang sengaja naikin berat badan buat ikut kompetisi kali ini. Victor pernah berduet bareng temennya di musim kelima dan bertahan selama 16 hari. Karena waktu itu mereka berdua gagal tangkap ikan dan akhirnya kelaparan parah, mereka terpaksa menyerah. Setelah turun dari kapal, dia berjalan ke arah teluk, menghadap laut dengan pemandangan yang indah banget. Spot ini jelas pilihan sempurna buat mendirikan kemah. Tapi si koplak ini baru aja sampai, malah langsung rebahan dan tidur. Alasannya sih biar tenaganya pulih sebelum mulai kerja. Mendengkur keras, dia tidur pulas selama 2,5 jam. Baru setelah itu, Victor tiba-tiba sadar kalau dia lagi ikut lomba. Dia pun buru-buru bangun dan mulai bikin shelter. Menebang beberapa batang pohon buat bikin rangka segitiga. Tapi belum juga kelar, tubuhnya mulai bermasalah. Tiba-tiba dia berbalik, bersandar di pohon, dan muntah hebat. Pas dia coba maksa buat berdiri, malah langsung pingsan. Jangan-jangan ini karena dia belum adaptasi sama cuacanya. Setelah Victor bangun dengan susah payah, awalnya dia mau ambil telepon buat nyerah. Tapi setelah dipikir-pikir lagi, kalau pulang secepat ini, apa nggak bakal diketawain habis-habisan?
Jadi, dengan menahan rasa kesal di hatinya, dia tetap memaksakan diri buat bangun tenda. Lihat kondisinya begini, kayaknya dia nggak bakal bertahan sampai besok. Sementara itu kita beralih ke Jasper. Waktu lagi nyari jamur, dia malah nggak sengaja ngilangin kodok tangkapannya. Ini bener-bener bikin dia emosi berat. Nggak mau cuma makan jamur dan kelaparan malam ini. Dia langsung ngeluarin alat pancing dari tasnya. Yang menarik, semua peserta kali ini udah dibekali dengan joran pancing casting. Bahkan pancingan profesional yang pakai reel juga. Sekarang nggak perlu khawatir lagi kelaparan gara-gara nggak bisa nangkap ikan. Baru aja dia nurunin kayonya ke air, nggak lama langsung ada ikan traut bodoh yang nyangkut. Dia buru-buru menariknya ke darat. Saking senengnya, dia sampai ketawa girang dengan suara aneh. Dengan adanya cadangan makanan di kantong, semangat Jasper langsung balik lagi. Dia pun langsung ngebut bikin tempat berlindung. Langsung aja dia lengkungin dahan pohon di tepi pantai, terus dia pasang terpal serbaguna di atasnya. Dalam sekejap, tempat tidur buat malam ini udah jadi. Lanjut, dia masak ikan lezat ini dengan api besar. Duduk santai sambil menikmati makan malam di bawah sinar matahari terbenam. Waktu berlalu ke hari kedua. Pagi-pagi setelah bangun dan meditasi sebentar di camp, Camilla mutusin buat keluar nyari sumber protein. Dia ngeluarin joran castingnya yang super praktis. Baru aja kail dilempar, langsung ada pergerakan di bawah air. Harus diakui, ikan di sini rakusnya minta ampun. Bahkan orang yang nggak bisa mancing pun bisa bertahan hidup di sini. Balik ke camp, dia langsung masak pakai api besar. Setelah tubuhnya dapat asupan energi yang cukup, Camilla mutusin buat mulai bikin tempat berlindung permanen. Sekalian juga, dia mau bikin ranjang yang besar buat dirinya sendiri. Mengingat ukuran tubuhnya, ranjang kecil biasa nggak bakal muat. Sementara itu, kita pindah ke Krete. Dia belum makan apa-apa buat sarapan, tapi dia mutusin buat nyari jalan gunung ke seberang danau. Sayangnya baru sampai pertengahan bukit, tenaganya udah habis. Dia mikir, kalau begini terus, dia harus bolak-balik bawa barang bawaan. Ini sih beneran bisa bikin nyawanya melayang. Jadi Krete mutusin kalau emang nggak memungkinkan, dia bakal bikin rakit aja buat nyeberangin danau. Itu satu-satunya cara yang hemat waktu dan tenaga. Setelah seharian berkeliaran, dia sampai di camp pas hari udah gelap. Dia langsung ngeluarin joran pancingnya dan mancing beberapa ikan dengan cepat. Harus diakui, punya alat pancing siap pakai itu praktis banget. Makan malamnya cukup 3 ekor ikan traut danau kecil. Tiba-tiba dia teringat kalau hari ini adalah ulang tahun putrinya. Jadi Krete sengaja nancepin batang kayu kecil buat dijadiin kue ulang tahun. Malam itu pun berlalu dengan sangat indah. Kita masuk ke hari ketiga. Hari ini, Jasper berencana keliling buat nyari lokasi camp permanen. Lagi pula, terus-terusan diam di pinggir danau bukan ide yang bagus. Dia mendaki lereng gunung sejauh belasan mil, dan tiba-tiba pemandangan di depannya terbuka lebar. Tebing batu di belakangnya ini sebenarnya cocok banget buat bikin gubuk. Setelah yakin dengan lokasinya, Jasper langsung mindahin semua barang bawaannya ke sana. Terus dia mulai bersihin area sempit di sudut tebing itu. Dia buru-buru rebahan buat nyoba seberapa nyamannya tempat itu. Ternyata panjang dan ukurannya pas banget. Setelah itu, dia pakai sekop buat bersihin sampah dan ranting di sekitarnya. Tinggal gelar alas tidur dan terpal, semuanya beres. Lanjut, dia buru-buru nyalain api unggun buat ngeliat hasilnya. Lihat posisinya, gue jadi khawatir campnya bakal kebakaran suatu hari nanti. Buat makan siangnya, dia cuma makan 2 ekor traut danau kecil. Kalau ritmenya tetap terjaga seperti ini, gue yakin dia pasti bisa jauh menggulin peserta lainnya dari awal. Sekarang kita lihat kondisi Victor. Dia tidur pules sampai jam 12 siang, baru keluar dari tendanya. Dibanding kemarin, kondisinya hari ini agak mendingan. Jadi, Victor bersiap buat mulai ngebangun camp permanennya. Dia ngumpulin beberapa batang pohon yang kokoh, dan dalam waktu yang terbilang singkat, dia berhasil mendirikan kerangka dasar campnya. Buset, lihat luas tanahnya gue rasa. Ini sih bakal jadi awal dari rumah mewah di alam liar. Terus dia mulai naruh dahan pohon cemara di atapnya. Setelah sibuk kerja dari tadi, pastinya dia udah kecapean banget. Jadi Victor ngeluarin jorannya dan siap-siap pergi mancing di danau. Dengan dukungan peralatan modern, ikan traut liar sama sekali nggak punya kesempatan buat melawan. Cuma dalam waktu 2,5 menit, dia udah dapetin makan siang. Dibersihin sedikit, terus langsung dipanggang di atas api. Tapi orang ini benar-benar terlalu pemilih walau lagi di alam liar. Baru digigit beberapa kali dengan ogah-ogahan, ikan itu malah dibuang. Lihat tingkahnya, kayaknya dia emang belum lapar. Seiring berjalannya waktu, kita masuk ke hari keempat. Masalah baru kembali muncul di pihak Victor. Entah apa yang sebenarnya terjadi semalam. Pas bangun tidur, dia langsung merasa pusing dan matanya berkunang-kunang. Karena nggak nafsu makan ikan yang lembek-lembek itu, dia akhirnya ngeluarin jatah makanan daruratnya, yaitu oatmeal. Ini disediain buat jaga-jaga kalau ada peserta yang nggak bisa nemuin makanan. Ransum darurat yang disiapkan agar tidak mati kelaparan.
Namun, bahkan dengan makanan normal seperti ini pun, Victor tetap saja kesulitan menelannya. Baru saja masuk ke mulutnya, detik berikutnya langsung dia muntahkan. Sebuah kapal kecil pun tiba, ternyata dia sudah menelpon tim penyelamat. Dokter yang datang tanpa basa-basi langsung memeriksanya. Namun hasil pemeriksaannya adalah, orang ini sama sekali tidak punya masalah fisik. Setelah melapor ke pusat, karena hal inilah mereka tidak bisa membawanya pulang untuk diobati. Tapi Victor terus saja berlagak sangat lemas. Akhirnya, setelah dokter bertanya berkali-kali, dia tetap memutuskan untuk mundur saja dari kompetisi. Ya ampun, sumpah ini cupu banget nggak sih? Menurut pengakuan Victor, dia mundur karena masih trauma dengan tantangan survival sebelumnya. Jadi kali ini dia merasa agak ketakutan. Atau mungkin juga karena dia tidak cocok dengan iklim di sini. Intinya, sekarang dia sudah tidak tahan lagi berada di sini. Akhirnya, setelah mengemas barang-barangnya, Victor menjadi peserta pertama yang menyerah mundur. Padahal kompetisi survival ini baru saja dimulai dan para master bertahan hidup lainnya belum pada unjuk gigi. Pasti bakal jauh lebih seru ke depannya. Mari kita saksikan kelanjutannya. Inilah survival alam liar paling nyata yang pernah kulihat. Saat yang lain kelaparan parah tiap hari, si master pancing ini sudah dapat ikan traut danau seberat lebih dari sekilo. Dipadukan dengan jamur chanterelle segar dan buah beri liar, hidupnya di sini benar-benar makmur banget. Peserta yang bisa bertahan paling akhir hanya dengan 10 barang akan memenangkan hadiah uang tunai sebesar $500.000. Memasuki hari ketiga, peserta KI5 kita bernama Lars. Dia pernah bertahan selama 24 hari di musim ketiga. Tapi karena pada akhirnya dia sama sekali tidak bisa menangkap ikan, dia pun menyerah karena tidak tahan kelaparan. Setelah pulang, dia terus mengendarai Harley-nya untuk melampiaskan emosi. Kembalinya dia kali ini adalah kesempatan untuk membuktikan dirinya. Sehebat apapun lawannya, dia bertekad untuk jadi juara. Mengecek jaring insangnya dan berhasil dapat 3 ikan traut kecil. Makan siang santai, masak sepanci sup ikan sudah cukup. Setelah energinya terisi kembali, Lars menyadari betapa pentingnya tangkapan ikan. Jadi, dia berencana membuat lebih banyak kail untuk memancing. Dia mengeluarkan kaleng bekas yang dipungut beberapa hari lalu menggunakan cincin kalengnya sebagai umpan lur. Kemudian dia mengikat 3-4 kail sekaligus pada sebuah batang kayu. Setelah selesai, dia langsung melempar pancingan kayu itu ke air. Urusan bisa dapat ikan atau tidak, ya tinggal tunggu hoki. Peserta ke-6 yang muncul juga seorang veteran, Sana. Saat ini dia sudah tinggal di shelter sementaranya selama 3 hari. Sejauh ini semuanya terasa baik-baik saja. Tapi yang paling penting sekarang adalah segera membangun shelter yang layak. Sebagai veteran dari musim kedua, Sana pernah bertahan selama 25 hari. Dia pernah bertahan selama 25 hari. Di awal-awal, semuanya masih berjalan cukup mulus. Sayangnya, mendekati akhir, karena tidak punya perapian, dia benar-benar tidak kuat menahan dingin. Akhirnya dia terpaksa menyerah akibat cuaca ekstrim. Mungkin karena masih trauma kedinginan dari pengalaman sebelumnya. Awalnya Sana ingin membuat shelter yang lebih besar, tapi menyadari luas seperti itu tidak akan bisa menyimpan panas saat musim dingin. Dia pun membongkar kembali dinding yang sudah terpasang satu persatu, lalu menghabiskan setengah jam membangun shelter segitiga ala gubuk penjaga kebun. Agar tidak terbang ditiup angin kencang, dia sengaja memperkuat keempat sudutnya. Tanpa istirahat, dia langsung lanjut membuat ranjang single. Menyusun kerangka ranjang, lalu melapisinya dengan lumut yang empuk. Setelah selesai, dia langsung rebahan untuk mencoba hasilnya. Gila, rasanya bahkan lebih nyaman dari kasur pegas di rumah. Kelar semua urusan itu, saatnya mengisi energi. Makan siang kali ini memasak jamur chanterelle yang lezat. Soal mencari tangkapan ikan, itu urusan besok saja. Carola adalah peserta ke-7 musim ini. Setelah tiba, dia mengumpulkan banyak jamur liar besar. Dia mengirisnya tebal-tebal dan menjemurnya di atas batu. Pastinya ini bakal jadi stok makanan darurat yang lumayan. Setelah berdiri diam sambil berpikir belasan menit, dia memutuskan untuk mencari lokasi permanen buat tempat tinggalnya. Carola dan sahabat karibnya pernah bertahan selama 21 hari di musim ke-6. Meski selama waktu itu mereka cuma makan 1 ekor ikan, alasan akhirnya menyerah adalah karena sahabatnya cedera. Dia sebenarnya masih kuat bertahan, tapi terpaksa harus pulang lebih awal. Jadi, ikut kompetisi kali ini adalah untuk menebus penyesalannya yang lalu. Sesampainya di atas bukit, dia menemukan area kosong yang lumayan rata. Carola mengeluarkan sekop, bersiap menggali untuk membuat perapian. Dia melapisi lubang yang sudah digali dengan lempengan batu. Buat yang nggak tahu, pasti ngira ini kuburan siapa nih? Baru kelar membuat itu, Carola sudah kelaparan parah. Dia buru-buru mengeluarkan stok jamur keringnya, lalu memasaknya ke dalam panci dengan simpel. Itulah menu makan malamnya hari ini. Dan peserta terakhir kita bernama Blake. Saat ini, dia sudah selesai membangun tempat perlindungan permanennya. Selanjutnya, dia tinggal memodifikasinya pelan-pelan.
Dari awal sampai sekarang, dia hampir setiap hari memasang jaring insang. Selain itu, dia juga mancing pakai joran pancing lur. Pokoknya tiap hari nggak akan sampai kelaparan deh. Blake ini mantan tentara veteran loh. Bayangin, udah jadi tentara 8 tahun, nggak nyangka di kurang musim kedua, dia cuma bertahan 5 hari terus mundur. Alasannya gara-gara nggak sengaja jatuh dan tulang rusuknya patah. Hasil kayak gini jelas bukan yang dia harapkan. Makanya dia pulang dan sengaja pemulihan selama 2,5 tahun. Kali ini dia khusus comeback buat ngeluarin seluruh kemampuannya. Nggak disangka, hari ini jaring insangnya dapet tangkapan lagi. Dan yang ini malah ada telur ikannya bro. Sekali gigit, astaga. Proteinnya minimal 50 kali lipat dari daging sapi. Kalau ditambah apel hijau sama minyak canola sih bakal sempurna banget. Habis isi protein, lanjut ke gunung buat petik sedikit buah beri. Waktu berlanjut ke hari keempat, Sana datang ke tepi danau buat ngecek jaring insangnya. Siapa sangka, baru aja turun udah kelihatan ada ikan yang nyangkut. Apalagi ukuran ikan ini beneran lumayan gede. Buru-buru dia angkat ikannya ke darat, dan langsung mulai masak di pinggir danau. Coba lihat sup ikan traut yang montok ini. Sekali seruput, entah berapa kali lipat protein daging sapi nih. Habis makan kenyang, masih ada teh buah beri yang nikmat. Hidupnya jauh lebih enak beberapa level dibanding peserta lain. Mengingat tiap kali narik jaring insang, dia harus nyemplung ke air danau yang sedingin es. Hal ini pastinya bakal jadi ancaman fatal buat Sana. Jadi dia mutusin buat bikin kapal pasti tenggelam versi dia sendiri. Dia ngumpulin banyak banget dahan pohon cemara dari pinggir danau. Terus bikin kerangka di atasnya. Terakhir tinggal bungkus pakai terpal tahan air. Setelah kelar, dia buru-buru turun ke air buat ngecek hasilnya. Nggak disangka, daya apung dan dorongannya lumayan mantap. Kapal pasti tenggelam ini pun sukses besar. Kedepannya dia nggak perlu pusing lagi soal masang jaring insang. Beralih ke Lars. Saat lagi ngasah kapak di camp, tiba-tiba dia nggak sengaja ngiris jarinya sendiri. Darah segar pun langsung ngucur deras. Tanpa banyak omong, dia langsung ngeluarin kotak peti 3K dan mulai membalutnya. Luka kayak gini, kalau sampai infeksi di sini, bisa-bisa dia pulang duluan. Untungnya, dia berhasil nanganin lukanya sendiri. Master sejati emang nggak butuh manggil tim penyelamat. Baru aja selesai balut luka, Lars udah siap turun ke air buat masang kail pancing. Pertama, dia ngambil batu besar di pinggir danau, nyikat tali di batunya buat dijadiin jangkar. Terus masuk ke air dan ngelempar batunya sejauh mungkin. Di bawah kayu yang mengapung itu udah diikat 3 kail pancing. Sekarang tinggal nunggu dengan tenang sampai ada ikan bodoh yang nyangkut. Beralih ke Jasper. Dia ini kayaknya peserta yang paling santai di sini. Sampai-sampai kepikiran bikin suling dari batang kayu. Awalnya batang kayu dibelah 2 dari tengah, lalu dia pakai pisau lipat buat ngorek bagian dalamnya. Biar aman, dia khusus pakai sarung tangan. Dengan cara yang sama, dia bikin potongan kedua, lalu nyatuin 2 potong kayu itu lagi. Terakhir tinggal dibolongin atasnya, dan beres deh. Coba dengerin suaranya, lumayan mirip juga ternyata. Masuk ke hari kelima, sebuah kapal tiba-tiba memecah ke heningan danau. Pas dideketin, ternyata Blake minta evakuasi medis. Menurutnya beberapa hari ini badannya lemes terus, ditambah sakit kepala, sakit tenggorokan, dan dada sesak. Astaga, ini mah persis banget sama kasus peserta yang mundur sebelumnya. Setelah beres periksa, dokter nanya apa dia mau mundur. Si kawan ini mikir, daripada diem di sini nggak bisa ngapa-ngapain, mending cepet-cepet cabut aja deh. Akhirnya dengan pasrah dia beresin barang bawaannya. Blake nasibnya sama kayak di musim sebelumnya. Ujung-ujungnya cuma bertahan 5 hari, terus pulang. Kabarnya pas dirawat di rumah sakit baru ketahuan dia kena pneumonia. Sepertinya mundur di saat kayak gini adalah pilihan yang cerdas. Sekarang cuma tersisa 6 peserta di lapangan. Di sisi lain, Lars lagi sibuk masang perapian di tempatnya. Dia pakai batu-batu buat bikin tungku sederhana. Untung aja beberapa hari lalu dia nemu rantai besi di pinggir danau. Sekarang dipakai buat gantung panci besi. Cocok banget sumpah. Kelar urusan itu, dia buru-buru ke danau ngecek jaring insang. Beruntungnya, ada 1 ikan kecil yang nyangkut. Meski ukurannya kelihatan kecil, seenggaknya lauk buat makan malam ini udah aman. Balik ke camp, niatnya mau nyalain api buat masak, pas ngatur asap malah nggak sengaja matiin apinya. Bener-bener dah kelakuannya ada-ada aja. Tapi itu bukan masalah besar. Dia nyalain lagi api unggunnya, dan akhirnya bisa makan besar nikmatin ikan lezatnya. Beralih ke Carola. Biar punya alat buat nahan jaring insangnya dengan kuat, dia mutusin buat bikin tripod di pinggir danau. Terus dia lepas baju dan bawa jaring insangnya nyemplung ke air. Air danau yang sedingin es bikin dia sampai teriak kedinginan. Habis masang jaring, dia lanjut ngebangun gubuk liarnya. Di tempat kayak gini, kalau nggak punya tempat berlindung yang kokoh, angin kencang sedikit aja bisa bikin mereka semua tamat, guys. Setelah selesai dibangun, pasang terpal di atasnya.
Pekerjaan hari ini cukup sampai di sini dulu. Waktu berlalu ke hari ke-6. Lars sepertinya lagi sibuk nih. Dia mengangkut setumpuk pasir dari danau pakai kantong plastik, lalu meratakannya di depan pintu masuk perkemahan. Jadi nanti dapurnya bisa dipindah keluar. Untuk sarapan, menunya ada ikan, jamur, dan buah beri. Bener-bener sarapan sultan di alam liar. Beralih ke sana. Awalnya dia mau ngecek jaring insang pakai perahu rongsokannya. Pas jaringnya ditarik, malah udah melilit kayak kepang. Sisa jaringnya malah nyangkut parah di dasar danau. Dengan sifat Sana yang temperamental, dia jelas nggak bisa sabar. Dia langsung ngeluarin pisau dan memotong jaring insangnya. Sepertinya memperbaiki benda ini bukan perkara gampang, bro. Di tengah kompetisi survival yang penuh dengan kejutan ini, gimana cara sisa peserta lainnya bersaing? Mari kita saksikan kelanjutannya, guys. Ini baru namanya survival alam liar yang paling realistis. Di saat peserta lain masih kegirangan dapat ikan kecil, para suhu di sini udah bebas makan protein sepuasnya. Apapun yang bisa dimakan di sungai, sikat abis. Memasak hidangan alam liar yang otentik. Ngebangun pondok kayu mewah yang tahan angin dan badai. Mengandalkan kemampuan mereka yang luar biasa tangguh, peserta yang bertahan sampai akhir bakal bawa pulang $500.000. Waktu berlalu ke hari ke-7. Biar gampang kencing berdiri, Camilla sampai ngeluarin corong kencing khusus. Jangan salah guys, alat ini bener-bener berguna banget efeknya. Tanpa sarapan sedikit pun, dia udah mulai ngebangun pondok mewahnya lagi. Rencananya dia mau bikin pondok kayu beratap miring, tapi ini jelas pekerjaan yang menguras tenaga dan waktu. Tanpa asupan energi yang cukup, baru kerja bentar aja, dia udah harus istirahat sejenak. Mendekati jam makan siang, Camilla pergi ke danau buat ngecek jaringnya. Sayangnya alam lagi nggak berpihak padanya hari ini. Nggak ada satupun ikan yang nyangkut di jaring. Untungnya, dibanding peserta lain, Camilla punya keunggulan cadangan berat badan yang mumpuni. Karena nggak dapat protein, ya udah, dia langsung balik ke camp buat mengaktifkan mode pasif. Beralih ke Lars. Sejauh ini, selain masalah makanan, nggak ada hal lain yang bikin dia pusing. Setelah setengah jam bermeditasi di perkemahan, dia langsung bergegas ke danau buat ngecek tangkapan hari ini. Di luar dugaan, baru aja jaringnya ditarik, dia dengan santai panen trout danau seberat 1,2 kg. Dia langsung ngebersihin ikannya di pinggir danau. Nggak disangka, ikan ini bawa kejutan ekstra. Telur ikan berwarna cerah ini proteinnya pasti jauh ngalahin daging sapi. Kalau dimakan mentah-mentah, bisa-bisa kekenyangan sampai nggak kuat berdiri. Biar aman, mending dibawa balik ke camp buat dimasak. Cuma dalam 10 menitan, sup telur ikan yang lezat udah matang. Sekali seruput, ya ampun nikmatnya. Rasa gurihnya langsung nendang banget ke ubun-ubun. Proteinnya minimal 50 kali lipat dari daging sapi. Tapi masalah yang paling bikin Lars pusing tiap habis makan adalah, dia harus repot nyari daun-daun muda buat cebok. Tim acara emang pelit banget, tisu toilet aja nggak disediain. Kalau tiap hari begini, nggak kebayang gimana lecetnya tuh pantat. Beralih ke Jasper. Sejak iseng bikin seruling waktu itu, dia rutin mainin satu lagu tiap pagi. Lumayanlah, setidaknya ini bisa sedikit ngurangin rasa kesepiannya. Tragedi shelter kebanjiran di musim sebelumnya masih terekam jelas di ingatan Jasper. Makanya kali ini dia sengaja ngebangun pondok di lereng tebing. Tapi nempel ke tebing juga punya banyak kekurangan guys. Air hujan yang rembes dari tebing bakal ngumpul semua di lantai. Bikin area perkemahannya selalu becek dan lembab. Buat mengatasi situasi ini, Jasper mulai ngumpulin batu dari pinggir danau, lalu menyusunnya dengan rapi menutupi lantai. Selama atapnya nggak bocor, badai sekecil ini mah nggak ada apa-apanya. Setelah beres, dia pergi ngecek jaring insangnya. Dari jauh aja udah kelihatan jaringnya kosong melompong. Tapi itu bukan masalah, untungnya dia udah pasang alat pancing ekstra sebelumnya. Pas talinya ditarik, rasanya lumayan berat nih. Bener aja, ternyata dia dapat belut berukuran lumayan. Langsung dia belek perutnya di pinggir danau. Makanan segini cukup buat dia bertahan 2-3 hari, bro. Saking lapernya, belum juga belutnya mati total, langsung dimasukin wajan dan digoreng sampai kecoklatan. Cuma butuh waktu sebentar, potongan belut goreng lezat udah siap disantap. Lihat tuh, warnanya yang keemasan dan renyah. Dagingnya berasa empuk dan gak alot sama sekali saat digigit. Kunyahannya terasa garing di luar dan lembut di dalam. Proteinnya pasti 10 kali lipat lebih banyak dari daging sapi. Beralih ke sana. Semenjak gagal mancing di laut waktu itu, dia sadar perahu rongsok itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi dia copot aja terpal dari perahu itu dan dibawa ke camp buat bikin atap di depan pintu. Dengan begini, area dapurnya jadi 2 kali lebih luas. Habis itu dia pergi ke danau buat cari makan. Wah, emang beda banget nasibnya. Sekali angkat jaring, dia langsung dapat 4 ekor trout liar. Apalagi ukurannya pada lumayan gede. Dia gercep bersihin jeroannya di pinggir danau, terus dibawa ke camp dan ditusuk pakai kayu buat diasap. Saat asap mulai mengepul, daging ikannya juga mulai mendesis ngeluarin minyak. Udah pasti malam ini dia bakal pesta besar.
Sementara itu, Krete di sisi lain lagi sibuk ngebangun tempat tinggal permanennya. Setelah mastiin ukuran dindingnya, dia mulai nyusun kayu nikutin kerangkanya. Dia harus ngelakuin ini keliling seluruh gubuk. Setelah 2,5 jam penuh, nguras tenaga gila-gilaan, akhirnya dindingnya kelar juga. Tapi untuk urusan makanan, dia masih belum dapat solusi. Dia ke danau dan langsung nenggak air dingin banyak-banyak. Terus ngecek kail pancing yang dia taruh di bawah batu. Siapa sangka, di celah batu yang suram ini, dia hoki banget dapat seekor belut kecil. Ini jelas bikin Krete seneng banget. Dengan adanya tambahan kalori, kecepatan kerjanya langsung naik drastis. Mulai dari gergaji kayu sampai masang kerjaan yang tadinya butuh 2 hari, sekarang cuma butuh 2,5 jam aja buat beres. Terakhir, dia gelar terpal serbagunanya di atas. Dan jadilah istana alam liar versi sederhana yang mantap. Coba lihat seberapa luas ruangannya. Masukin beberapa ekor sapi juga muat ini. Cuma kurang meja teh aja di pojokan. Tapi di alam liar gini, punya tempat kayak gini udah luar biasa. Masuk ke hari ke-8, Carola bener-bener tangguh banget, nggak ada lawan. Dari awal sampai sekarang, dia murni bertahan hidup cuma dari makan jamur. Stok jamur keringnya bahkan udah dirangkai pakai tali. Sayangnya, seiring berjalannya waktu, banyak jamur keringnya yang mulai jamuran dan busuk. Ini bikin persediaan makanannya langsung berkurang drastis. Daripada dibuang sia-siakan sayang banget, karena nggak mau buang makanan, Carola nekat merebusnya. Begitu direbus dengan suhu tinggi buat bunuh bakteri, jamurnya aman dimakan. Dia langsung nenggak beberapa teguk kalu jamurnya. Dan seketika badannya terasa penuh energi lagi. Dia langsung ambil gergaji dan mulai sibuk kerja lagi. Pastinya makanan sekecil itu nggak bakal cukup buat bertahan lama. Pas sore hari, dia ngecek jaring insangnya. Awalnya dia udah nggak terlalu berharap, tapi waktu ditarik dan dilihat, ternyata ada 1 ekor trout danau kecil nyangkut di jaring. Mengingat ini pertama kalinya dia dapat ikan di sini, Carola bener-bener ngerasa terharu. Saat dia narik sisa jaringnya ke darat, akhirnya dia sukses panen 2 sumber protein ini. Bener-bener harus bersyukur banget sama pemberian alam. Kalau nggak, disuruh tiap hari makan jamur, siapa juga yang tahan? Beralih ke Jasper, entah kesambat apaan dia hari ini. Dia langsung motong ujung joran pancingnya, lalu ngebengkokin bagian bawahnya buat ngikat senar. Demi dapetin tangkapan ikan yang lebih banyak, dia ngemasin semua peralatan pancingnya dan bersiap buat ngecek situasi di balik bukit. Lagian kita nggak bisa terus-terusan diam di satu tempat aja kan? Bawa joran dan gendong peralatannya, Jasper langsung gas berangkat tanpa henti. Di tengah jalan dia nemu banyak banget jamur besar misterius. Menurut buku panduan survival Bear Grylls, jamur ini kaya akan vitamin yang setara sama daging sapi. Apapun itu, bungkus aja dulu sedikit. Setelah 2,5 jam jalan kaki ngelewatin rintangan, akhirnya muncul sungai besar di depan matanya. Dari lingkungan sekitarnya, udah jelas banget pasti banyak trout liar gemuk yang hidup di sini. Tanpa basa-basi, dia langsung keluarin joran buat tes ombak. Bener aja, belum juga setengah menit dilempar, langsung ada ikan rakus yang nyambar umpan. Gila, sumber daya melimpah kayak gini jarang banget ada. Dengan prinsip tahu kapan harus berhenti, Jasper nggak mancing terlalu banyak, tapi milih buat balik dulu ke camp. Nanti kalau ada waktu luang, baru dia balik ke sini lagi. Sementara itu, Lars juga udah nyiapin kailnya. Baru bentar berdiri di pinggir air, dia langsung dapet tangkapan. Senengnya dapet sumber protein ini bikin dia terus-terusan muji skill mancingnya sendiri. Walau ukuran ikannya cuma sebesar jari kelingking, seenggaknya malam ini dia nggak bakal kelaparan. Bawa ikannya ke camp dan langsung dimasak, sambil nikmatin pemandangan malam yang indah dan nyantap daging ikan yang lembut nan manis. Momen kayak gini nih, bener-bener nggak ada yang lebih memuaskan. Seiring waktu bergulir ke hari ke-10, Camilla sedang memasang atap untuk tempat berlindungnya. Saat ini, kerangka dasar kabin kayu miringnya sudah selesai. Sebelum resmi pindah, celah-celah di atap harus ditutup rapat. Setelah selesai, dia langsung mengagumi mahakaryanya. Kalau kalian tidak tahu, pasti ngira ini peti mati. Tentu saja, dia tidak tinggal diam saat istirahat, melainkan lanjut mengukir mainan kayu kecil. Sendirian di tengah alam liar, hanya hal ini yang bisa meredakan rasa sepinya. Jangan salah sangka bro, kemampuan mengukirnya ini benar-benar luar biasa. Sedangkan untuk peserta yang tersisa, semuanya sedang berjuang keras demi hidup yang lebih baik. Selain menyempurnakan pembangunan rumah mewah mereka, mereka juga memutar otak mencari cara menangkap ikan. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita tunggu dan lihat saja.
Sebagai para legenda di dunia survival, peserta Alone versi Denmark ini tidak bisa diremehkan. Saat beberapa peserta masih pusing mikirin makanan, para pro tangguh sudah membuat berbagai inovasi hidangan ikan, memasak kuliner alam liar yang otentik, bahkan sampai melepaskan kembali ikan yang berlebih, dan punya waktu santai untuk menikmati sauna. Kalau tidak tahu, kalian pasti mikir mereka lagi liburan. Demi mendapatkan lebih banyak hasil tangkapan, Jasper telah menemukan lokasi emas yang baru. Dari jejak kaki rusa besar yang tersebar di tanah, jelas banget kalau sumber daya di sini pasti berlimpah. Dia buru-buru menyiapkan joran pancingnya. Umpannya menggunakan cacing tanah segar, berdiri di tepi danau untuk mencoba peruntungannya. Gila, protein langsung menyambar umpannya dengan cepat. Seperti ini, dia memancing terus selama 2,5 jam, dan sukses memanen 3 ekor ikan traut montok, dan sukses memanen 3 esak. Ditumis dengan jamur chanterelle segar. Lihat sesendok penuh daging ikan putih ini. Satu gigitan benar-benar kenikmatan yang mewah. Energi yang didapat bahkan mengalahkan daging sapi. Setelah kenyang, dia juga tidak bersantai, melainkan mulai mengotak-atik serulingnya lagi. Karena dimainkan tiap hari, serulingnya mulai rusak. Tidak mau kehilangan satu-satunya hiburan emosional ini, Jasper berencana membuat yang baru. Sejak hari ke-10 saat menjelajah, dia menemukan potongan pipa plastik bekas. Benda ini sangat cocok untuk dijadikan seruling. Menggunakan pisau untuk mengukir beberapa lubang. Tak disangka, bunyinya benar-benar seperti seruling asli. Beralih ke sisi sana, setiap kali melihat campnya yang rapi dan bersih, selalu membuat suasana hatinya jadi gembira. Bangun pagi dan pergi mengecek jaring insang di tepi danau. Dengan mudah dia mendapat ikan traut yang montok. Terlebih lagi, ikan ini punya kejutan di perutnya. Sarapannya, masak hidangan kaviar sederhana. Bagian atas yang belum matang bisa langsung dimakan. Bagian bawah yang gosong dibuang begitu saja. Harus kuakui, dia ini benar-benar boros. Di alam liar begini, standarmu tinggi sekali sana. Mungkin alam merasa membuang makanan itu memalukan. Sore harinya, tak ada sehelai pun ikan yang masuk jaring. Saking kesalnya, Sana mengambil kapak melampiaskan amarahnya. Setiap ada waktu luang, dia mengumpulkan kayu bakar. Setelah selesai, dia juga tidak beristirahat, tapi berencana membangun perapian di depan campnya. Mengandalkan hanya skop kecil di tangannya, membuatnya sangat kesulitan mengerahkan tenaga. Sibuk kesana kemari, akhirnya tak ada kemajuan sama sekali. Beralih ke sisi Kret. Pagi hari dia sadar aliran air di belakangnya naik drastis. Mengecek ke tepi, ternyata arusnya mengalir deras melewati tengah jaring insannya. Takut arus sekuat itu akan menyapu jaringnya, Kret buru-buru menariknya ke daratan. Namun tak disangka, di jaring itu nyangkut ikan traut danau seberat lebih dari 1 kilo. Akhirnya dengan mudah dia memanen 2 porsi protein. Beralih ke Lars. Karena pemilihan lokasi tempat berlindungnya kurang tepat, tiap kali hujan turun, tanahnya jadi sangat becek. Parahnya lagi, genangan air ada tepat di sebelah tempat tidur. Kalau begini terus, lama-lama bisa kena rematik, bro. Karena itu, tanpa sarapan apapun, Lars mulai memutar otak untuk merombaknya. Menggunakan sekop untuk menggali parit drainase di belakang, agar air lumpur yang masuk bisa mengalir keluar. Setelah selesai, dia langsung tidur sampai sore. Baru pas matahari mau terbenam, dia memancing di danau. Untungnya, berkat joran andalannya, memancing jadi hal yang sangat gampang. Kurang dari 2,5 menit, makan malam pun aman. Masuk ke hari ke-13, seluruh area perlombaan mulai diguyur hujan deras. Ini berarti suhu malam hari akan anjlok drastis. Tidak mau kedinginan, Krete memutuskan membuat perapian. Membawa batu-batu besar satu persatu dari tepi sungai dan menyusunnya dengan rapi di sudut campnya. Setelah sedikit perbaikan, perapian yang kokoh pun jadi. Untuk menghindari asap tebal yang tidak bisa keluar, Krete sengaja membuat lubang di dindingnya. Lalu dia segera menyalakan api untuk melihat hasilnya. Awalnya berjalan cukup lancar. Asap tebal keluar dari gubuk sesuai harapan. Namun, belum sampai setengah menit, asap di dalam sudah bikin mata perih sampai tak bisa dibuka. Seiring membesarnya api, asap tebal malah terjebak di dalam. Sepertinya tanpa cerobong asap, ini benar-benar tidak akan berhasil. Beralih ke Carola, karena cuaca yang semakin memburuk, dia terpaksa harus pindah lebih awal ke tempat perlindungan permanennya. Meskipun gubuknya bahkan tidak punya pintu, tapi selama pakai baju tebal di malam hari, pasti tidak akan terasa dingin. Untuk itu, dia khusus mengeluarkan mantel bulu cerpelai jahitannya sendiri. Tujuannya demi menahan suhu ekstrim di tempat ini. Dan sebagai seorang vegetarian, Carola bersikeras hanya makan sayuran dan menolak makan ikan sedikit pun.
Dia kembali ke tempat lama untuk memetik buah beri liar sebagai makan siang. Mumpung hari ini akhirnya cuaca cerah, dia harus mengumpulkan sebanyak mungkin untuk persediaan. Dia merangkak di tanah memetik beri selama 2,5 jam dan akhirnya sukses panen 1 karung penuh. Waktu berlalu ke hari ke-14, keberuntungan akhirnya berpihak pada krab. Pagi-pagi dia sudah berhasil menangkap ikan traut yang gemuk. Namun, tepat saat dia menarik sisa jaring insangnya ke darat, tanpa diduga jaringnya tersangkut di batu bawah air. Tidak peduli seberapa keras dia menarik, tetap saja nihil. Cuaca sedingin ini tidak mungkin dia masuk ke dalam air. Kret terpaksa menarik paksa sampai jaringnya berhasil diangkat, tapi setelah ini sudah pasti dia harus menambal jaring yang robek. Namun sepertinya rak pancing buatannya masih perlu diperbaiki. Tepat pada saat itu, sebuah kapal tiba-tiba muncul di danau. Ternyata kru acara datang untuk pemeriksaan medis rutin. Mulai dari timbang berat badan sampai cek tekanan darah, pada dasarnya tidak ada masalah besar. Namun saat giliran Carola, sesuatu terjadi. Sebelum pergi, dia sengaja memberikan sepucuk surat kepada kru. Isinya secara mengejutkan menuliskan pandangannya tentang kematian. Melihat kata-kata yang mengerikan di atas kertas itu, kru acara mulai khawatir dengan kondisi psikologisnya. Jadi, mereka langsung putar balik dan menemuinya lagi. Saat mengobrol, mereka sadar Carola terus tersenyum aneh. Ini jelas menunjukkan adanya gangguan mental. Dia bahkan mulai menceramahi tim penyelamat. Demi keselamatan fisik dan mentalnya, setelah kedua petugas medis berdiskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk mengevakuasi paksa Carola. Kalau tidak, dengan kondisi yang terus begini, sulit membayangkan apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Mendengar keputusan itu, Carola tidak terlalu terkejut, karena dia tahu betapapun keras usahanya, dia tidak akan bisa jadi juara. Akhirnya dia mengemasi barang-barangnya, dan dengan penuh penyesalan dia keluar dari kompetisi. Saat ini tersisa 5 peserta di lapangan. Memasuki hari ke-16, Jasper bersiap melakukan sesuatu yang besar. Membawa semua perlengkapannya, dia kembali ke titik awal pendaratannya, berencana membangun sauna di sini. Menurutnya, ini cara untuk menyatu dengan alam. Yang perlu diperhatikan adalah, di musim sebelumnya, siapapun yang membuat sauna biasanya akan langsung dijemput pulang. Pertama, dia membuat kerangka kubah dari dahan pohon. Kemudian dia menyalakan api unggun di sebelahnya, membakar batu-batu yang sudah disiapkan sampai merah membara. Terakhir, dia menutupi kerangka dengan terpal, lalu memasukkan batu-batu panas itu ke dalam. Melepas pakaiannya, dia langsung masuk ke dalam. Menyiramkan air dingin ke atas batu. Uap yang mengepul langsung memenuhi seluruh tenda. Ya ampun, rasanya benar-benar luar biasa. Sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri untuk meniup serulingnya. Beralih ke sana. Setelah 2 hari tidak makan ikan, dengan penuh harap dia datang ke danau untuk mencari makanan. Untungnya, dia tidak pulang dengan tangan kosong. Namun mungkin karena sudah terbiasa makan mewah, dia malah menganggap ikan itu terlalu kecil dan langsung melepaskannya. Tindakan ini benar-benar bikin geleng-geleng kepala. Sepertinya dia masih kurang lapar. Sekarang dia melepaskan ikan dengan santainya. Nanti dia pasti akan menangis menyesalinya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jangan lupa follow The Marken, nantikan kelanjutan serunya di episode berikutnya. The Marken, sebagai kompetisi kelaparan di alam liar paling nyata dalam sejarah, sehebat apa kemampuan para peserta Alone versi Denmark ini? Sebuah acara bertahan hidup yang menantang, malah mereka ubah jadi kompetisi memancing. Selama 20 hari lebih, mereka bertahan hidup hanya dengan makan ikan. Kalau benar-benar tidak kuat, mereka terpaksa makan dedaunan. Kalau ikan saja tidak bisa ditangkap, pilihannya cuma pulang bawa koper. Peserta yang bertahan sampai akhir akan memenangkan hadiah uang tunai sebesar $500.000. Waktunya masuk ke hari ke-16, Jasper keluar dari ruang saunanya. Setelah 2,5 jam mandi uap, seluruh tubuhnya seolah terlahir kembali. Mumpung suhu tubuhnya belum turun, dia buru-buru nyebur ke sungai untuk mandi air dingin. Sensasi ekstrim panas dan dingin inilah yang dia cari. Seperti biasa, siapapun yang sauna pasti nggak lama lagi bakal tap out. Setelah itu, dia sengaja berjalan melewati gerbang kebangkitan yang dia buat, percaya kalau ini bakal memberinya kehidupan abadi. Jujur aja, kelakuannya ini benar-benar epik. Habis mandi uap, lanjut ritual keagamaan. Sepertinya besok dia udah kemas-kemas pulang nih. Beralih ke Lars, agar atap di depan pintunya bisa direntangkan. Dia memutuskan menggergaji separuh tiang penyangga di sebelahnya. Berkat pengalamannya menebang pohon selama 2,5 tahun, arah jatuhnya pohon benar-benar presisi sesuai dugaannya. Dengan begini, seluruh area kemahnya terlihat jauh lebih luas. Setelah selesai, Lars pergi ke danau mengecek jaring insangnya. Sayangnya, hasilnya sangat mengecewakan. Jangankan dapat ikan, jaringnya malah tersangkut di celah batu.
Masuk ke air sedingin ini benar-benar bukan main-main. Baru saja nyebur, dia langsung menggigil kedinginan. Untungnya setelah tarik-menarik, dia berhasil mengangkat jaringnya kembali. Hari ini dia masih belum dapat asupan protein. Dia cuma bisa berhayal air putih di tangannya ini sebagai steak sirloin. Dia pun menenggaknya dalam satu tegukan besar, dan tanpa sempat istirahat, dia harus lanjut bekerja. Saat tidur di malam hari, bokongnya selalu tertiup angin dingin. Jadi Lars memutuskan untuk menutup celah di belakang kemahnya. Dia mengangkut batu satu persatu dari area sekitar, menyusunnya berlapis-lapis bersama lumut yang lembut. Kurang dari setengah jam, pekerjaannya pun selesai. Sekarang kita beralih ke Camilla. Mungkin karena terlalu asik memukir mainan kemarin, hari ini dia baru bangun tidur jam 12 siang. Tanpa sarapan apapun, dia langsung mulai mengumpulkan kayu bakar untuk kemahnya. Sejauh ini, perkembangan Camilla bisa dibilang sangat bagus. Baik dari segi mental maupun kemampuan, dia nggak bisa diremehkan. Baginya, punya mental yang tangguh itu lebih penting dari apapun. Jangan lihat postur tubuhnya yang seolah kurang lincah. Saat bekerja, dia sangat tangkas dan terampil. Nggak perlu khawatir dia bakal jatuh dan berujung fatal. Dengan cepat, dia berhasil mendirikan atap di depan pintunya. Tanpa asupan protein hari ini, dia kembali mengaktifkan mode santainya. Seiring malam tiba, Camilla mulai mengukir mainan kayunya lagi. Apa mungkin karena mainan sebelumnya terlalu kecil? Waktunya masuk ke hari ke-17, Kret mengecek jaring insangnya pagi-pagi sekali. Namun alam sepertinya masih belum berpihak padanya. Jaringnya masih saja kosong melompong. Demi mengisi perutnya yang keroncongan, dia terpaksa pergi ke bukit untuk memetik jamur. Energi dari jamur cantrel ini bisa dibilang setara dengan daging sapi. Asalkan dapat banyak, ini cukup untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Saat ini, berat badan Kret sudah turun 6,5 kg. Bahkan sabuknya saja sudah kehabisan lubang. Jadi dia harus mencari makanan sebanyak mungkin. Makan siangnya cuma masak jamur panggang sederhana. Nggak peduli rasanya, yang penting bisa bikin perut kenyang. Beralih ke sana, dia sepertinya adalah peserta paling beruntung di sini. Sebelum gelap, dia ke danau untuk mengambil pesanan makanannya. Baru saja memegang jaringnya, dia langsung merasakan tarikan kuat. Sudah pasti, kali ini dia dapat ikan besar. Benar saja, lihat saja cipratan airnya. Pas diangkat, astaga, beratnya minimal ada sekitar 2 kg lebih. Dia langsung mengeksekusinya dengan batu. Ikan sebesar ini bisa jadi persediaan makan untuk 2 atau 3 hari ke depan. Setelah sisa jaring insangnya ditarik ke darat, akhirnya Sana sukses memanen 4 ekor ikan sebagai sumber protein. Punya sumber daya sebanyak ini, rasanya mustahil dia nggak menang. Waktunya masuk ke hari ke-18, seluruh area kompetisi kembali dilanda cuaca badai. Takut gubuk kecilnya tertiup badai, Sana buru-buru memperkuatnya dengan tumpukan batu. Sementara itu, Lars juga nggak tinggal diam. Untuk mencegah angin kencang memadamkan api unggunnya, dia memutuskan membuat dinding penahan angin di perapiannya. Dia memotong beberapa batang kayu dengan ukuran yang pas, lalu menyusunnya ke atas membentuk pola segitiga. Celah di tengahnya kemudian diisi penuh dengan lumut. Dalam waktu singkat, dinding penahan angin itu pun rampung. Keren banget, sekilas dia malah kelihatan seperti kapten kapal. Namun saat angin badai kembali menerjang, terpal di belakangnya langsung tertiup lepas. Baru saja senang, sepertinya sekarang dia harus sibuk lagi. Beralih ke Jasper, setelah bangun dan membereskan peralatannya pagi ini, dia kembali ke tempat ritualnya yang sebelumnya. Pertama-tama, dia memainkan seruling di depan gerbang kebangkitannya. Setelah merasa terpuaskan secara spiritual, Jasper langsung membakar habis gerbang simbolisnya itu. Mungkin di momen ini, dia akhirnya benar-benar memahami esensi bertahan hidup. Kemudian, dia melepas terpalnya dan melompati lubang api sebagai simbolis. Tak lama kemudian, sebuah kapal cepat melaju dari arah danau. Nggak perlu ditanya lagi, pasti ada peserta yang nyerah. Dan bener aja, pas kameranya pindah, Jasper udah nunggu lama di pinggir pantai. Alasan dia tap out sekarang adalah karena merasa udah dapet pencerahan. Bertahan lebih lama di sini udah nggak ada artinya lagi buat dia. Akhirnya, setelah mengemasi barang-barangnya, Jasper pamit dari alam liar ini, walau mungkin ada sedikit rasa berat hati. Sekarang cuma tersisa 4 peserta di kompetisi. Beralih ke Camilla, dia lagi sibuk bikin pintu buat shelternya. Karena ruang di pintu masuk campnya terlalu lebar, pintu kayu biasa jelas nggak bakal muat dipasang. Jadi dia mutusin buat pakai terpal untuk bikin pintu model flap yang bisa dibuka tutup. Pertama, dia membentangkan terpalnya dengan tongkat kayu, lalu mengambil dahan bercabang untuk dijadikan penyangga. Jangan salah, pintu model begini nggak cuma gampang dibuka tutup, tapi juga nutup rapat dan nahan angin kencang. 2 hari lalu, dia berhasil nangkap belut yang gemuk banget. Hari ini, dia memanggang bagian ekornya buat ganjal perut. Dagingnya lumayan enak rasanya. Walaupun nggak seenak daging sapi, tapi kandungan proteinnya jauh lebih tinggi.
Kita pindah ke Lars. Awalnya dia nggak terlalu berharap jaringnya bakal dapat ikan hari ini. Tapi pas jaring insangnya ditarik ke darat, secara mengejutkan ada ikan trout yang nyangkut. Walaupun ikan yang pertama ukurannya lumayan kecil, tapi ikan yang berikutnya bener-bener gila gedenya. Coba lihat dagingnya yang tebal dan berlemak ini. Ini pertama kalinya dia dapat tangkapan segede ini. Setelah semuanya ditarik ke darat, Lars total panen 3 ekor ikan trout, dari yang besar sampai kecil. Tangkapan ini langsung mengamankan jatah makannya buat seminggu ke depan. Lars sampai joget-joget kegirangan saking senengnya. Karena kalau dimanfaatkan dengan baik, ini bisa jadi tiket menuju $500.000 Amerika Serikat. Bener-bener kerasa banget bedanya kalau dibandingin sama yang lain. Krete di sisi lain nggak seberuntung itu. Udah ngecek jaring insangnya, tapi kosong melompong, nggak dapet apa-apa. Saat peserta lain udah mulai pesta pora makan enak, dia cuma bisa metik daun birch buat ngisi perutnya yang keroncongan. Seperti yang kita tahu, di season 1 dia bertahan hidup 20 hari cuma dari makan daun. Makan daun kayak gini sih udah jadi makanan sehari-hari buat dia. Asalkan perut terisi, dia nggak bakal ngerasa kelaparan. Masuk ke hari ke-19, balik lagi ke sana. Hari ini dia masih beresin perapiannya seperti biasa, dia bikin semacam cerobong asap dari batu di bagian belakang campnya. Bagian atasnya dia tutup pakai lumut, terus dilapisin lagi pakai terpal. Dia nyalain api buat ngetes cerobong barunya. Awalnya sih kelihatan aman-aman aja dan berfungsi baik, tapi seiring nyala apinya yang makin membesar, batu-batunya jadi makin panas, dan ujung-ujungnya malah ngebakar lumut di atasnya. Untung aja Sana gerak cepat dan langsung narik terpalnya. Kalau sampai shelternya kebakar, habislah sudah. Mengingat kompetisi ini udah mulai masuk ke fase yang makin sengit, bagaimana nasib 4 peserta yang tersisa ini? Mari kita terus saksikan kelanjutannya. Aku nggak bercanda ya. Inilah survival alam liar paling nyata yang pernah aku tonton. Para peserta udah bawa skill mancing mereka ke level dewa. Sekali lempar pancing aja bisa langsung narik ikan trout danau seberat 1 kiloan lebih. Bahkan saking laparnya, tulang ikan pun bilahap habis. Siang hari kalau lagi nyantai, mereka bikin mainan kayu. Kelihatannya sih hidup mereka cukup tenang dan nikmat. Peserta yang bertahan paling akhir bakal bawa pulang $500.000 Amerika. Masuk ke hari kedua. Sana yang mancing dari pagi buta akhirnya dapat jackpot. Baru aja umpannya dilempar, dia langsung ngerasain. Tarikan kencang yang belum pernah dia rasain sebelumnya. Dari jorannya yang melengkung parah, ketahuan banget, berat ikan ini pasti minimal 3-4 kiloan. Benar aja, setelah ngerahin semua tenaga buat narik ke darat, ini pertama kalinya dia lihat ikan salmon segede gaban begini. Langsung dihajar pakai batu biar ikannya tewas. Savage. Gila, ini kayaknya salmon paling jumbo yang pernah ditangkap di musim ini. Diangkat pakai 1 tangan aja sampai kewalahan. Kalau begini ceritanya, buat seminggu ke depan, dia udah nggak perlu pusing lagi mikirin makanan. Dia langsung motong daging ikannya tebal-tebal di tempat, dibawa ke camp, dan digoreng di wajan sampai kedua sisinya kuning keemasan. Mungkin karena potongan dagingnya yang tebal jadi agak kering pas dimakan, Sana sengaja numbuk dagingnya sampai hancur. Pas dimakan sesuap demi sesuap. Ya ampun, kandungan proteinnya nggak tahu deh berapa kali lipatnya daging sapi. Setelah puas menikmati sarapan yang mewah, Sana lanjut ngumpulin kayu bakar lagi. Energi yang baru didapat nggak boleh disia-siakan, harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Nggak butuh waktu lama, kayu bakar udah numpuk penuh di depan pintunya. Setelah semuanya beres, akhirnya dia bisa bersantai ria. Sana pergi ke atas bukit buat berjemur menikmati matahari. Biarpun sibuk bertahan hidup, waktu buat santai tetap wajib. Waktunya santai, ya kita harus santai. Selama mental tetap kuat, bertahan sampai akhir bukan masalah besar. Atirenbu, mari kita lihat kondisi Lars. Dia satu-satunya peserta yang bisa mengimbangi Sana. Ikan tangkapannya yang kemarin saja belum habis dimakan. Sekarang dia lagi mikir gimana cara mengawetkannya. Di lingkungan yang lembab dan sering hujan begini, cara terbaik pastinya dengan metode pengasapan. Dia mengumpulkan beberapa dahan cemara hijau dan menata potongan daging ikan di atasnya. Cuma butuh 2,5 jam dan ikan siap disantap. Sekali gigit rasanya mantep banget. Bakal lebih sempurna kalau ditambah apel ungu. Sisa ikannya sudah diasap sampai garing di luar, lembut di dalam. Bisa langsung dilahap jadi camilan kapan saja. Setelah menikmati sarapan yang memuaskan, Lars memutuskan untuk memasang jaring imsangnya. Karena ikan di area sini rata-rata ada di perairan dalam, dia rela telanjang dan masuk ke air beku untuk melempar jangkarnya. Sampai di posisi yang pas, dia melempar batu pemberat jaringnya. Begitu naik ke darat, seluruh tubuhnya memerah karena kedinginan. Gila, sekarang tinggal berdoa semoga Allah memberinya makan. Kita beralih ke Camilla.
Biar barang-barangnya nggak berantakan, dia bahkan sengaja bikin rak penyimpanan di dekat pintu. Pastinya jamur-jamur di samping tempat tidur juga disusun rapi, biar gampang diambil kalau malam butuh camilan. Lanjut ke Krete nih teman-teman. Dia bisa dibilang peserta yang paling menderita di sini. Udah 3 hari dia nggak dapat asupan protein sama sekali. Hari ini pun hasilnya masih nihil besar. Sadar jaring insangnya lagi nggak bisa diandalkan. Terpaksa dia ngeluarin alat pancing lurnya, nyalain api unggun dan mulai memancing di pinggir danau. Sambil rebus air, dia sabar nunggu ikan menyambar umpan. Mungkin alam kasihan lihat dia kelaparan terus. Setelah nunggu 2,5 jam, akhirnya jorannya bergerak. Hati berdebar, tangan bergetar. Puasa 3 hari, akhirnya ada ikan yang nyangkut juga. Nggak sabar buat pamer tangkapan ke kamera dulu dong. Belum selesai merayakan kemenangannya. Boom! Dia berhasil narik ikan kedua. Waktu berlalu ke hari ke-20. Waktunya Lars mengecek jaring insangnya lagi. Seperti biasa, keberuntungannya benar-benar di luar nalar. Ikan raksasa seberat 3-4 kilo ini langsung dia potong-potong. Coba kalian lihat warna kaviar telurnya yang seger banget ini. Kebayang nggak seberapa besar proteinnya dibanding daging sapi? Dimasak pakai cara klasik, direbus pakai air mendidih. Seruput sedikit kuahnya. Oh my God, sensasi energi yang mengalir ke seluruh tubuh ini luar biasa nikmat. Biar sisa ikan asapnya aman dari tikus-tikus pencuri, dia sengaja menyimpannya di samping tempat tidur. Tapi kalau lagi momen liburan begini, rasa rindu keluarga itu nyata banget. Sana berbalik dan mengambil foto keluarganya. Air matanya mengalir deras, nggak tertahankan lagi. Tiba-tiba, sebuah speedboat medis muncul di danau. Dan pas kamera beralih, sudah ketebak. Sana akhirnya nggak kuat menahan rindu. Dia mengemasi barang-barangnya. Dengan berat hati, Sana mundur dari kompetisi. Sekarang, cuma tersisa 3 orang petarung terakhir. Setelah dapat asupan kalori buat tubuhnya, Krete jalan dengan gembira ke danau buat ambil tangkapannya. Dia hantam ikan itu pakai batu biar langsung KO. Langsung belah perut ikannya di tempat. Isinya penuh dengan telur ikan yang lezat. Daging se-fresh ini nggak boleh disia-siakan. Tanpa banyak mikir, Krete langsung memakannya ala sashimi. Rasanya benar-benar juara. Kayaknya dia masih bisa ngerasain detak jantung ikan itu. Cuma nggak tahu deh, apa bakal bikin dia kena parasit atau enggak. Bertahan 40 hari di alam liar demi $500.000. Syaratnya cuma bawa 10 barang bertahan hidup. Di hadapan tantangan hidup yang brutal ini, nasib peserta benar-benar bumi dan langit. Ada yang panen, ada yang kelaparan. Sang master sejati sampai akhir kompetisi, masih bisa makan ikan sepuasnya tanpa batas. Sebaliknya, peserta lain malah cuma bisa makan tikus buat bertahan. Saat kompetisi masuk ke fase paling krusial ini, yang diuji murni cuma mental dan daya tahan mereka. Siapa yang bakal bawa pulang $500 juta ini? Mari kita saksikan terus. Waktu masuki hari ke-30. Gara-gara kemarin keasikan ngunyah tulang ikan, gigi geraham Krete sampai rontok beberapa bagian. Brutal. Sekarang, hampir separuh gerahamnya sudah hancur. Dia cuma berdoa semoga rasa sakitnya nggak menghancurkan misinya. Karena hujan terus turun selama beberapa hari terakhir, volume air di lokasi jaringnya naik drastis. Mustahil dia bisa ambil jaring tanpa telanjang dada di suhu beku ini. Setelah mikir sejenak, Krete mutusin nunggu air surut dulu baru nangkap ikan lagi. Lagian, di camp masih ada 4 ikan asap gantung yang belum dimakan. Kata orang, saat kita nganggur di hutan, mental pasti kena uji. Dan ucapan itu 100% benar. Baru aja dia berbalik dan ngeluarin foto keluarganya. Detik berikutnya, Krete langsung menangis sesenggukan. Rasa terisolasi yang luar biasa mengerikan di alam liar ini. Cuma mereka yang pernah mengalami yang bisa mengerti. Makan malamnya cuma sayuran hijau dan sepotong ikan asap. Di saat seperti ini, dia sangat berharap keluarganya ada di sini. Kita beralih ke Lars. Karena cuaca buruk yang udah berlangsung selama 3 hari, dia jadi nggak bisa pergi ke danau buat mencari ikan. Karena udah kehabisan makanan, dia nekat pergi mengecek jaring insangnya. Kabar baiknya, jaring itu masih utuh meski diterjang badai sebesar itu. Kabar buruknya, dia cuma dapat 1 ikan yang ukurannya sekecil ini. Tapi dengan cuaca seburuk ini, ada yang bisa dimakan aja udah syukur banget. Dia langsung membersihkan isi perut dan memotong kepala ikan di tepi danau, jadi sisa dagingnya udah siap buat dimasak. Daging ikan trout yang tebal sedang direbus di dalam panci. Sambil mendengarkan suara rintik hujan dari luar, perasaan nyaman kayak gini bener-bener nggak ada duanya. Sekarang kita lihat Krete. Mumpung cuaca dalam beberapa hari ini mulai sedikit membaik, dia harus buru-buru memasang kembali jaring insangnya. Karena permukaan air terus naik, sistem lama yang dia buat udah nggak bisa dipakai lagi. Ditarik-tarik pakai tali pun tetap nggak ada gunanya.
Akhirnya, Krete terpaksa melepaskan tiang penyangganya untuk memasang jaring. Setelah beres, dia memutuskan untuk jalan-jalan ke atas bukit mencari makanan apapun yang bisa dengan mudah dikumpulkan. Nggak lama berjalan, dia menemukan sepotong jamur caga. Ini adalah jenis jamur yang tumbuh di pohon birch. Rasanya 11-12 sama biji kopi, dan kandungan nutrisinya juga nggak kalah jauh dari daging sapi. Dia membawanya ke camp dan mengerik sedikit bubuk dari jamur itu, lalu menyeduhnya dengan air mendidih. Sekali seruput, gila bener. Rasanya pekat, gurih, dan aromanya nempel di mulut. Jauh lebih enak berkali-kali lipat daripada kopi kafe. Kembali ke Lars. Hujan deras yang turun berhari-hari bikin campnya kebanjiran. Buat nakalin masalah ini, dia langsung mengumpulkan tumpukan daun cemara dan menyebarkannya di tanah. Ternyata hasilnya lumayan efektif juga. Setelah itu, Lars memutuskan membawa pancingannya ke danau. Dia berharap bisa dapat tangkapan usai badai reda beberapa hari ini. Tapi setelah 3 jam melempar kail di pinggir danau, sampai malam tiba, dia nggak berhasil menangkap satu ikan pun. Sebaliknya, Camilla di tempat lain justru dengan mudah menangkap seekor ikan trout danau kecil. Saat malam tiba, dia pun asyik menikmati harumnya ikan bakar. Waktu terus berlalu hingga hari ke-30. Bangun pagi, dan langsung minum secangkir es teh ala dia sendiri. Camilla memutuskan untuk membuat sauna. Kalau kita perhatiin, siapapun yang pernah mandi sauna di acara ini, biasanya bakal langsung pulang. Apakah Camilla bisa mematahkan kutukan sauna ini? Sejak minggu lalu, dia sebenarnya udah membangun kerangkanya. Sekarang dia tinggal menutupi sekelilingnya dengan lumut, lalu memanaskan batu-batu yang udah dikumpulkan sampai merah membara. Setelah semuanya siap, dia melepas pakaiannya dan masuk ke dalam. Hanya 2,5 jam kemudian, Camilla sepertinya udah mencapai pencerahan batin. Dalam sekejap, sebuah perahu melaju kencang dari arah danau. Udah ketebak, Camilla pada akhirnya gagal mematahkan kutukan sauna. Pada akhirnya, setelah mengemasi barang-barangnya dan membawa belasan mainan kayu kecil yang dia buat, Camilla dengan sangat disayangkan harus mundur dari kompetisi. Sekarang hanya tersisa 2 kontestan di lapangan. Hari ke-37 pun tiba. Hari ini Krete benar-benar hoki besar. Saat mengecek jaring insangnya, dia langsung menangkap 1 ikan raksasa. Saking besarnya, diangkat pakai 2 tangan aja hampir nggak kuat. Coba lihat ikan salmon liar yang lagi meronta-ronta ini. Dihajar dulu pakai tongkat buat diselesaikan secara jantan. Ikan segede dan segemuk ini benar-benar langka. Kalau dimanfaatkan dengan baik, ini bisa jadi tiket menuju $500.000. Kita kembali ke Lars. Pagi ini, saat berjalan untuk mengecek jaringnya, dia mulai merasa pusing dan tubuhnya sangat lemas. Dengan sisa-sisa tenaga, dia berjalan ke pantai untuk mengecek hasil tangkapannya. Sayangnya, dia cuma dapat seekor ikan super kecil. Apa boleh buat, sekecil apapun itu tetap aja sumber kalori. Seperti inilah 2 kontestan terakhir mengerahkan seluruh kemampuan mereka. Tapi di saat-saat kritis seperti ini, rasa rindu yang mendalam pada keluarga memang gak bisa dihindari. Waktu pun berlalu menuju hari ke-40. Akhirnya, sebuah perahu terlihat melaju melintasi danau. Siapa yang bakal jadi pemenang akhirnya? Ternyata itu adalah Lars yang selama ini selalu perhitungan dan stabil. Menurutnya, di hari-hari terakhir ini dia benar-benar kelaparan. 3 atau 4 hari cuma makan 1 ikan, siapa coba yang bakal tahan? Tapi lebih dari semua itu, yang terpenting adalah istri dan putrinya di rumah. Hidup sendirian terlalu lama di alam liar jelas bakal mengganggu mental. Bahkan saking rindunya, dia kangen berat sama anjing peliharaannya di rumah. Meskipun kembali bertanding dan tetap gagal membawa pulang piala juara, tapi dibanding sebelumnya, Lars udah berkembang sangat jauh. Pengalaman bertahan hidup di alam liar kali ini benar-benar ada di bawah kendalinya. Semoga dia masih dapat kesempatan buat ikutan lagi di musim berikutnya. Dengan begini, Krete jadi satu-satunya peserta yang tersisa. Saat ini dia masih asik menikmati hidangan ikan asap yang garing di luar, lembut di dalam. Berbekal persediaan makanan yang melimpah, dia benar-benar nggak punya niat sedikit pun untuk menyerah. Memasuki hari ke-42, seperti biasa, kru produksi datang pura-pura melakukan pemeriksaan medis rutin. Sementara itu, keluarga Krete diam-diam datang menyusul. Dan tepat saat Krete menoleh, di detik dia melihat orang-orang tercintanya, pertahanan pria tangguh ini langsung runtuh dan menangis haru. Dia bergegas maju untuk memberikan pelukan hangat. Perjuangan keras selama lebih dari 40 hari ini, cuma dia yang tahu rasanya. Bahkan putra kecilnya yang sebelumnya belum bisa bicara, sekarang sudah bisa memanggilnya papa. Setelah sedikit menenangkan perasaannya yang meluap-luap, Krete mengajak mereka berkeliling melihat tempat perlindungannya. Yang luar biasa, pria ini ternyata sampai detik ini masih punya banyak stok ikan asap. Setelah berbagi pesta makan besar dengan istri dan anaknya, akhirnya dia membereskan semua barang bawaannya. Tak lupa membawa sisa ikan asap yang belum sempat dimakan, keluarga ini dengan bahagia naik ke kapal kecil untuk pulang.